Cek dulu. Apa? Cek dulu. Ada dengar. Ya, tes, tes. Mau kan? Ulang ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reza dan selamat datang di podcast Ekspedisi Bebas. Kali ini kita bersama Bapak Ali. Semua tentang Indonesia. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ali? Alhamdulillah Alhamdulillah. sekarang Sehat selalu ya. sehat selalu, Siap. Karena kesehatan paling penting saat ini. paling penting sekali. Kesehatan sorotin dunia bahkan Dunia kesehatan sangat penting, bahkan kalau di Surabaya teman-teman saya itu bukan hanya berobatnya, bukan hanya di Indonesia, bahkan ke Singapura, ke Malaysia, bukan hanya ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan janji dia kalau sembuh saya ini sudah ambil saja dunia saja ini. Harta saya ambil semua. Nyatanya tidak bisa, dan mati dia. Memang mahal sekali. Mahal Bisa dengan nominal harga. Jadi perlu diketahui kepada semua rekan-rekan ini, dalam cuaca yang sekarang ini sebetulnya harus hati-hati. Apalagi yang punya anak kecil sekarang ini banyak terserang karena cuacanya ini. Kalau hari tadi seperti tadi, mulai tadi pagi siang panas. Tadi sudah maghrib, ini sudah hujannya deras sekali dan anginnya akhirnya dingin. Iya. Perubahan cuaca Perubahan. ekstrim lah. Ya. Dari panas ke dingin malamnya. Iya. Ini berpengaruh sekali menurut saya. Jadi kalau kayak ini, kalau saya pribadi di mengkonsumsi itu harus yang hangat-hangat. Ya. Kalau bisa ada yang pakai larutan asli, banyak faedahnya. Iya. Kalau di anu itu termasuk alfa dawa, 1000 obat. Jadi bisa dibuat segala macam obat. Terutama dengan cuaca yang dingin ini sebetulnya harus minum Air yang banyak, yang banyak, yang hangat-hangat. Monggo diminum, Pak. Ya, nunggu. Banyak air minum putih. Alhamdulillah, luar biasa. Air putih ini manfaatnya sangat banyak. Memang bantu. Memang kalau menurut dokter, kalau apalagi sakit pinggang ini memang harus banyak minum air putih. Memang saya buktikan sendiri, dulu saya pernah sakit sekali. Alhamdulillah berapa tahun, 5 tahun sudah tidak pernah kambuh. Mulai 2007 sampai sekarang ini tidak pernah kambuh. Alhamdulillah. Karena air ini dulu memang pernah saya itu Pak, takut sama air, karena saya itu kalau dulu sudah 1 hari duduk terus, tak bangun-bangun. Jadi kalau minum nanti bisa kejadian. Jadi takut sama air. Akhirnya terkena itu langsung saya berpikir. Ya. Terus bagaimana ke depannya? Tentang Indonesia ini loh. Indonesia ini menjelang pemilu 2024. Tapi kita masih dilanda pandemi yang nggak selesai. Kita akan menjelang pemilu 2024, pesta demokrasi besar-besaran. Antara pilpres ini yang maju siapa kan banyak pertanyaan. Tapi ya partai-partai sudah menyiapkan kader-kader untuk capres cawapres ini. Kita sekalian yang kedua, Bahkan lembaga survei itu sudah melakukan survei antara tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh menteri, wali kota itu sudah disurvei. Jadi harus selektif aja siapa pilihan yang tepat. Memang pilihannya banyak, regulasinya banyak juga. Jadi beratlah kalau kita mikir ke situ, karena lingkaran kekuasaan itu sudah dikuasai oleh para elit-elit ini, pemain kekuasaan ini. terus Mas Risa, ini tentang masalah ekonomi ini orang kecil ini bagaimana? Misalnya konsumsi yang kecil ini, orang-orang yang kecil mungkin tertindas kayak sekarang ini
sepertinya kayak minyak-minyak sekarang mahal sekali. Sorotin kelangkaan minyak ya. Iya, Padahal negara kita kaya minyak, kaya kelapa kelapa sawit, kaya berapa, iya, kebun. padahal hutan digundulin, ditanemin kelapa sawit berapa ratus hektar. Iya. Kok bisa langka ini? Mana ceritanya ya? Ini Mestinya pemain elit ini udah mempermainkan swasta, perusahaan swasta. Nah, ini kalau menurut saya ini pemerintah harus tegas pada BUMN, badan usaha milik negara, harus mengontrol setiap produksi dari minyak kelapa sawit serta distribusi, sehingga minyak ini merata pada rakyat kecil, rakyat menengah, bawah, semuanya bisa. terasa. Iya, ya kalau enggak Lawan kalau nggak dikontrol oleh kebijakan pemerintah melalui BUMN negara, jadi para pemain perusahaan swasta ini menguasai, jadi dia yang menguasai, yang membuat kelangkaan ini bisa terjadi. Bisa. dan ini versi kayak ini semuanya pemain semua. Nah, Yang itu. sebenarnya kan gitu kan. Jadi kayak orang satu dua yang mau memperbaiki. Iya. Jadi yang lebih parah lagi, yang banyak ingin menguasai minyak ini harus ditabung, ditahan di gudang-gudang. Iya, ditumpuk sampai tumpuk. Nah, ini bagaimana ini? Ini kan ada muncul besar ya. Dosa besar itu kan dosa besar. Hanya ada orang-orang yang kecil ini mau beli minyak, antri yang bahkan antri itu kan cuma minyaknya saja ini disingkirkan. Ini bukti nyata ini. Kalau cuma belanja minyak saja ini disingkirkan, tidak dipanggil sama ini. Kalau belanja yang banyak rokok, banyak beras, banyak lah. Ini panggil dahuluan. Ini ya beradu ya namanya ya, udah antri dari pagi sampai siang sampai sore, nggak dipanggil. Iya. Harusnya kan kalau adil kan urutan 1-2 tetap dilayani, Baru. kan habis nggak habis dilayani. Yang dahulu dia dahulukan, yang kayak gitu. Kalau Ya itu adil. Kalau namanya. kayak tadi itu ya nggak adil ya, Nggak adil. lenceng sama-sama Pancasila. sama-sama ngantri dahuluan kok disingkirkan. Gitu. Nah, ini nggak adil. lenceng. Ini cuma sekilas. Iya. Belum yang besar-besar ini cuma sekilas ini yang nyata orang-orang kecil ini. Belum yang lain-lain. Banyak yang gelembang kayak ini kan. Iya, sampai kadang ada yang di supermarket itu sampai berebut minyak goreng gitu ya. Begitu datang dari gudang langsung diserbuat. Ya, enak yang punya uang banyak Bisa, iya. Kalau rakyat kebutuhan mendesak cuma uang pas-pasan buat beli minyak, apalagi minyak kan kebutuhan pokok juga. Indonesia ini lagi. Menggoreng tempe, tahu. Orang Indonesia memang dulunya kan gitu. Jadi apa-apa itu ditabung di gudang-gudang itu, nanti kalau sudah mahal bisa dijual. Iya, Bisa memang. juga kelangkaan itu bisa juga ada di gudang itu banyak. Itu tidak ada semua tabung-tabung ini dijual yang mahal. Di main para elit ya sama halnya kayak memang permasalahan ini sudah terjadi dari lampau-lampau. Iya, sudah ada dulu. Pandemi itu awalnya masker yang ditumpuk, Iya. masker ditimbun, kemudian langka, ada yang bagi-bagi. Ya sama kayak halnya ini minyak goreng langka, tetapi ada sebut saja Pantes A itu membagikan minyak goreng tapi Ada ya. Nah ini kan perlu dicurigai dia dapatnya dari mana. Jangan-jangan mereka yang menyembunyikan Bisa, Wah, bisa. untuk menarik simpati rakyat, minyaknya dibagikan, habis ditumpuk dibagikan. Ini ya bisa
menjelang pilpres ini 2024 ini Indonesia ini. Permainan cantik mulai ditambah. Bahaya lah kalau Ya di samping gitu kasihanlah rakyat ini kecil ini, soalnya mahal itu lo masih berapa itu sekarang itu satu kali 1 liter itu ada yang 19.000, ada yang 22, itu kan langka sekali. harga normal yang 1014 jadi 20.000 Jadi tolong cepatlah selesaikan masalah ini balik asal, itulah kasihan rakyat kecil ini. akan finish lah ya. Di tengah pandemi tidak selesai tambah vaksin malah Iya, ini dihadapkan persoalan ekonomi, bahkan di Purworejo itu yang lagi rame itu Pak, itu Wadas. oh iya. Tambang itu Wadas kan dibuat bendungan, apa itu bendungan bener itu. Nah itu desa Wadas itu mau ditambah batunya untuk bangun bendungan. Nah, warga itu menolak menjual tanahnya, menolak untuk ditambang karena sumber kehidupan mereka ya di situ, di alam itu, petani mereka rakyat kecil menggantungkan apa itu petani, sawah yang di sana itu kehidupan mereka. Sampai aparat kepolisian menyerbu ribuan, listrik dimatikan, itu kan untuk mengambil tanah itu. iya itu teror pada rakyat dan kasihan kita sama rakyat biasa kan itu prihatin masalah seperti itu ya. Sekali bahkan seorang aktivis yang demo soal penolakan tambang terkena senapan sampai mati. Juang yang syahid ya, masih syahid. Yang kelewatan yang para pemain, para Iya. elit yang Kayak itu sih. ada ini. Kayak itu yang sebetulnya kan harus musyawarah dengan rakyat dulu. Ya, cara baik lah. Dengan RT, dengan RW. Ini bagaimana ke depannya? Kalau ini sawah ini ditambang terus dijadikan bendung, ini kan rakyatnya ini makanya apa setahun 2 tahun. Kalau cuma beli memang ada uangnya, tapi kalau itu kan habis sampai kalinya habis. Terus kan anak-anak kita ke depan ini apa? Itu kan harus gitu. Nah, ini Pak, apa jalannya paksa apa sebelumnya nggak ada masuk ya mungkin ada, cuma kalah dengan itu kita sama pemerintahan itu akhirnya kalau ya mungkin tidak dimusyawarahkan nggak mau akhirnya dipaksa dipulihkan lah terus Ya, itu. persoalannya. Nah, Prosedur yang dilakukan itu juga cara damai. ya memang sulit ya. Salah. Dan akhirnya ya ini sekarang kayak corona ini sudah berapa tahun? Hampir 3 tahun. Ini betul kalau di negara lain itu nggak ada tapi kalau di negara lain pasti tidak ada. Pendapat gimana? Vaksin kayak vaksin itu di negara lain nggak ada ya? Ada yang ada dan yang tidak. Masing-masing negara punya kebijakan sendiri. Tapi kita mengutip pada Indonesia. Ini vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Terus kan? Nggak selesai terus. Bahkan ya mau jadi apa tubuh kita kalau divaksin, kalau suntik virus kan itu. Memang sulit
sulit keadaannya ya. Nah, di mana kita sih? Iya. Sebetulnya gini manusia di Indonesia ini, kalau ya lah katanya hadis khairun nas anfa'un nas. Jadi manusia itu kita harus yang terbaik lah. Jadi kita itu sama manusianya itu memberi manfaat kepada yang lain yang terbaik. Jadi menjadi manusia yang terbaik. Kalau ini tidak boleh, yang ini yang boleh. Jangan langsung diterbang gini. Harus memberikan solusi yang terbaik. Gitu. Padahal kalau kita di Islam kan, Islam rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam. Islam yang cara damai, tanpa kekerasan ya. Harus semua itu diberi kasihin. Jangan pandang bulu. Keadilan lah, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi bukan orang Islam saja, semua itu harus ya khairun nas, semuanya harus baik-baik, walaupun Ya. orang Kristen, Cina, Tuhan ini sama-sama insan kan, manusia kan, ini harus baik. Tidak boleh saling penting cewek, harus sama baik-baik. Kau juga apa kau? Jangan penting sendiri agama. Mendahulukan rasa Iya, beri kemanusiaan. perasaan kemanusiaan. Sulit kita kalau polemik soal ini. Iya. Soalnya orang-orang rata-rata yang mereka pandang itu harta, tahta, gelar. Sekarang itu memang gitu. Orang dipandang harta, oh ini orang kaya dihormati, ini orang miskin padahal ya dia pinter, ahli agama. Nah, sekarang itu memang hal gitu. Padahal di mata Allah bukan gitu. Sama. Yang nilainya yang paling tinggi itu ada at-taqwa. Jadi di mata manusia itu harus sama. Di mata Allah hanya ada takwanya orang ke manusia. Memang manusia, pandangan manusia ke manusia beda. Manusia sama Tuhan juga beda. Iya. Yang perlu kita garis bawahi, kita ketahui Iya. sebenarnya yang paling kita pandang adalah takwa, bukan harta. Jadi bisa meratakan. Jadi walaupun orang banyak hartanya, ya biasalah. Orang yang kecil ya biasalah. Dalam itu begini Mas Isa. Kalau orang kaya itu kayak punya saudara, ini seakan-akan sibuk terus. Ya, kalau sudah yang saudara yang miskin mau yang kaya ini gak enak. Nah, sebetulnya yang kaya mau ke bawah ini silaturahmi, merakyat lah. Gitu. Orang kalau kita kaya kan harta nggak dibawa mati. Kita orang kaya mati dia meninggal harta buat rebutan anak-anaknya. Ini kalau memang kita kalau tidak bisa mendidik keagamaan, akhirnya kalau orang tua meninggal, akhirnya jadi bencana. Jadi bencana. Tanpa beban berat kepada yang mati, karena kita mendidik yang bagus, keagamaan yang dalam. Tapi kalau mendidik yang bagus bisa, ini tambah bagus. Yang mati juga mendoakan. Iya. Jadi sedekah jariah. Nanti siapa itu hartanya dimanfaatkan di masjid untuk sedekah Pak Ustaz pengajian, ya disedekahkan kepada fakir fukara, masakin. Manfaat luar biasa. Bahkan kalau memang enggak dididik kayak itu, anak-anak ini jadi rebutan, jadi paten pinaten. Sangat kasihan sekali yang dari sangat Saya juga belajar dari senior saya itu dia mengatakan kalau di dunia ini apa yang sehat itu yang mengalir. Contoh air yang mengalir itu selalu jernih. Ya, dari uang yang mengalir. Maksudnya dari kita terima, kita sedekahkan itu mengalir itu sehat. Sambalnya tubuh kita. Tubuh kita ini kalau mengalir kita minum air keluar itu kan sehat, jadi sehat. Kalau mengendap kan jadi penyakit ya.
masuk. Samanya dengan harta kalau kita alirkan ke orang yang membutuhkan kan jadi sodako. Kalau kita timbun itu jadi penyakit anak kita. Bahkan ada kisah orang yang nabung di bawah kasur sampai berapa puluh juta dimakan rayap. Dan itu bukti gitu kan. Bukti nyata itu. Coba kalau kita sodakokan, kita beli Al-Quran, ngasih ke masjid, bangun masjid, buat panti asuhan, sodako jadi yang mengalir sampai akhirat. Bahkan sodako itu tidak akan cuma kelihatannya saja kita sodako 1.000, 1.000, hilang 1.000. Ya, tapi pada hakikatnya dan kita akan bertambah. Dibuktikan dalam Al-Quran itu kalau kita nanam pari 1 itu tumbuhnya 7 batang. 1 batangnya ada buahnya berbuah 100, berarti 700. Bahkan dilipat gandakan sama Allah itu lebih daripada itu. Ini nas Al-Quran gitu. Itu Iya, matematikanya Allah ya. iya, kayak itu. Nah itu pentingnya sodakoh ya. Iya. Pada kawan-kawan viewer ini. Pentingnya sodako kayak itu. Dan lagi kalau sodako kalau mati besok memang 3 saja. Sodakotun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bih, terus waladun salih, waladun yad'u lahu. Jadi sedekah jariyah, terus waladun salih, apa anak yang bisa mendoakan kepada orang tuanya, terus ilmu yang mulia. Jadi sedekah jariyah itu kita pernah ngasih kepada anak yatim, kepada ke masjid, terus musola, yayasan, semuanya nanti besok kita yang menghadang hari kiamat itu datang nanti menolong kita. Betul gitu. Sedangkan sodakoh jariah ini sodakoh yang mengalir terus ya. Iya. Sejak kita mengeluarkan bangun masjid, selagi masjid itu masih digunakan ibadah. Iya. Pahalanya mengalir terus. Sama kayak tadi air sama terus kan. Iya, mengalir terus. Itu. Jadi walaupun orangnya dikubur tetap pahalanya mengalir terus. Manfaatnya seperti kayak itu. Juga sebagian juga termasuk sebab berkol bala. Bisa menolak bala. Ya, betul. Nolak balak, nolak penyakit, apalagi kesehatan mahal. Dua bala, segala malas, segala macam-macam bala kita bisa ditolak dengan sedekah. Nah, ini buat orang-orang kaya sangat disayangkan untuk lupa sedekah. Ya, padahal ini Pak, menurut data kekayaan Indonesia itu hampir 1/4-nya itu dikuasai oleh 1 orang, sedangkan sisanya itu diperebutkan 270 juta orang. Jadi orang kaya ini menguasai tempatnya yang kita sebut kekuatan 1% oligarki yang menguasai kekayaan Indonesia. Selebihnya 99 itu diperebutkan rakyat, Orang banyak. jadi ya memang sangat disayangkan orang yang 1% kekayaan ini nggak dimanfaatkan kan sebenarnya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia, yaitu dengan kerendahan orang kaya ini. Sebetulnya bisa. Paling bisa mas. Kalau umpamanya orang-orang kaya ini memang mau menyalurkan malnya, hartanya kepada fukor, orang fakir, orang miskin, ini sudah bisa mengurangi orang-orang miskin di Indonesia. Sudah bisa itu mas. Kalau memang dermawan, para dermawan, orang yang kaya dermawan kepada bisa. Berhubung kayak itu. Jadi kurang. Ini kalau
kalau laut itu bisa ada batasnya, Ya. tapi kalau dunia tidak ada ujungnya, kurang terus. Inilah dunia, nggak ada habis. tidak ada habis-habisnya. Ini. Kalau kita nurutin nafsu itu. Bahkan kalau bisa disebut dunia ini, kita akan dosa. Tapi memang sulit Kak itu Pak. Sulit, Sistem sulit itu sekali. udah Sekali. melekat ketika ada sistem yang sudah tertanam ya gitu-gitu aja Iya. kalau nggak dirubah. Turun menurun gitu. Itu dari diri goyang. Iya. Kalau itu penyakit. Kecuali kita terapkan sistem baru. Orang kekayaan itu relakan harta dari katakanlah lembaga terbesar di dunia di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar NU Muhammadiyah, sebut saja hartanya dilimpahkan ke dua lembaga ini kan punya jaringan ke seluruh Indonesia kan. Nah ini bisa mengangkat Insya Allah. orang-orang yang bawah ini memberantas kemiskinan. Iya, insya Allah kalau kayak itu insya Allah bisa. Bisa kan? Soalnya gini, Mas, kalau orang kaya itu kaya hati, orang kaya itu kaya hati, bukan kaya harta. Kalau kaya harta itu, ya hartanya banyak, kurang terus. Hartanya apa dikasihkan sama orang kok masih kurang? Terus. Tapi kalau kaya hati, walaupun tidak punya, ingin mau sedang sama orang. Ya. Ini kaya hati. Nah, yang dicari itu kaya hati. Kayak itu. Kalau walaupun punya sedikit, mau kasih sama orang. Ini namanya kaya hati. Bukan kaya harta. Kalau kaya harta, ini masih kurang, masih kurang terus. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habisnya. Ya memang sulit ya kalau masalah orang. Ya, soalnya orang itu tersendiri-sendiri. Jadi punya bagian sendiri-sendiri. Ada orangnya itu memangnya orangnya itu kawan, memang orang itu kadang pelit. Itu memang ada. Memang ada di manusia. Tapi kalau sebagian itu kalau al-bakhil itu orang yang nas. Wa'aitum minan dari itu jauh dari manusia, dekat dari api neraka. Itu kalau bahir, kalau pelit. Tapi kalau dermawan, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan saya. Itu di antaranya. Tapi jarang sekali orang dermawan. Ya. Jarang sekali. Malah dermawan, orang baik. Populasinya ini sedikit dengan mereka yang oligarki rakus itu tadi mementingkan diri sendiri. Sulit Indonesia. Kalau saya itu kasihan orang yang itu kasihan. Seakan-akan dunia itu mau dilewati. Tapi kalau orang Indonesia yang pemikirannya di desa, hidup sederhana, seadanya, memang dia sudah mementingkan akhirat daripada dunia. Bahkan kalau orang Indonesia rakyat kecil ini orang kakang beca lah istilahnya. Ini kalau untuk beca ini kalau berpuasa puasa. Biar aku mati puasa ada apa-apa. Tuh, ya itu soalnya di dadanya sudah terpendam tertanam. Imannya sudah tertanam Kuat kuat sekali. sekali. Iya, kalau orang-orang desa itu gitu. Kalau kita balik untuk kesejahteraan rakyat, mana persoalan vaksin, persoalan sembako, ini kan sedangkan pemerintah ini kabarnya akan membangun ibu kota, iya kan? Sedangkan permasalahan yang muncul di kesehatan pangan dan kecukupan pangan ini belum terpenuhi. Bagaimana membangun ibu kota baru? Ya? Itulah Indonesia kayak itu. Indonesia, permasalahan kecil aja kita belum menyelesaikan. Iya, Indonesia ini lagi setelah saya tahu itu Indonesia itu bisanya itu cuma bangun ini. Kadang pemeliharanya yang sulit. Iya. Ini tuh yang Padahal
Jangankan kita membangun ibu kota negara baru, jalan tol yang yang permasalahan di bawah ini belum selesai. Jadi sebagai istilahnya kebutuhan yang belum mendesak, belum dibutuhkan rakyat itu jangan didahulukan. Jangan mengorbankan bangsa ini rakyat. Soal pangan ini kan soal hidup harus juga, didahulukan kan? sebetulnya, bukan jangan merencanakan yang lain-lain dulu. Ini dipenuhi semua, biar rakyat ini makmur, senang, kan kamu mesti saja sehat semua kan enak. Rakyat sambil makmur. Cita-cita Itu cita-cita bangsa, lalu pun cita-cita bangsa ya itu kesejahteraan. itu dibangun ini Indonesia ini ya permasalahan kecil ini dilupakan, Tidak, padahal tidak. permasalahan konflik utama apalagi orang-orang kecil yang biasa mengkonsumsi tempe sekarang ada kedelai naik akibat impor. Jadi Indonesia ini permasalahannya selalu ada bertubi-tubi, entah soal konflik ini, isu ini selalu ada pokoknya. Nah ini saya rasa harus diperbaiki sistem-sistem yang mengatasi masalah-masalah seperti ini ya. yang kayak itu Indonesia itu kalau dilihat di YouTube, aduh permasalahan belum selesai. Banyak opini yang muncul ya. Iya. Kebijakan ini, kesehatan, pajak, Belum satu. konflik agraria. Belum satunya selesai lagi ini. Anehnya malah bangun ibu kota ini. Ini. Sebenarnya ibu kota ini penting atau kepentingan ya? Ya. Nah itu perlu dipertanyakan itu. Ibu kota penting atau kepentingan? Siapa yang kepentingan ini? Balik layar kepentingan. Jelas ada faktor yang tinggi sekali sampai bisa membangun ibu kota di Kalimantan sana. Siapa yang punya kepentingan? Soalnya rakyat pun kepentingannya ya makan, kepentingannya sembako kan itu kepentingannya kan rakyat ini. Kalau soal ibu kota kan rakyat juga nggak berkepentingan kan. Ini sebenarnya siapa yang solid Indonesia ya? Iya, memang masalah-masalah ini yang kita harapkan sistem yang baru yang untuk kepentingan rakyat lah. Soal hidup itu sembako, soal kesehatan itu harus kita pentingkan lah rakyat ya. Mungkin next kita cukupkan pembahasan, mungkin next kita kupas lebih dalam lagi ya isu-isu ini yang sangat tersorot ya, sangat hangat permasalahan rakyat Indonesia ini. Iya. Mungkin itu dari saya Reza. Bagi kalian yang ingin diundang podcast bisa menghubungi tim official ekspedisi. Mungkin itu saya Reza dan bersama Bapak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.